Yes, Pak Helmi, apa kabar? Baik Pak Anton, apa kabar? Aduh maaf nih, rambut gondrong. Rambut gondrong, Pak. Iya, siap, Saya siap. I wish punya rambut gondrong, Pak. Nggak bersyukur saya Pak ya. Iya, iya. Pak, belum Iya, botak, botak bersyukur, Pak. Pak, gitu ya. oke. Siap. Eh, kita terima kasih nih, Pak. Bapak di Singapura ya, Pak ya. Ya, 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 saya base di Singapura masih jadi TKI Pak, pahlawan devisa. Keren, keren, keren. Iya, Pak, iya, iya. Iya Pak. matikan saya matikan kolom komennya, opsi komennya supaya Oke, Bapak kelihatan cool gitu ya. Nanti oke, teman-teman siap. yang join belakangan akan saya kasih opsi untuk tanya jawab gitu ya. Oke, Oke. Pak Helmi, Iya Pak. eh, kita nggak kerasa kita cukup lama berteman gitu ya. Ya. Tahun berapa ya pertama kali kita ketemu ya Pak ya? Tahun berapa? Saya rasa mulai dari saya berkecimpung di airlines Pak ya. Tahun berapa Dan tuh waktu Pak? itu saya belum kenal Bapak malahan, Pak. Karena Bapak kan terkenal banget gitu kan. Jadi mungkin di tahun-tahun 2000-an kali ya, 2002, 2003 gitu ya. Oke, oke. Eh, Tapi saya bangga sekali dengan Bapak karena Bapak adalah sedikit orang Indonesia yang bisa berkarir di level tinggi sekali, di level internasional gitu ya. Wah, Kayak seperti sekarang ini kan posisi terima kasih, Bapak Pak. adalah bukan di Singapura mengurusi negara Singapura, tapi sudah mengurusi portfolionya sejauh mana nih Pak? Asia Tenggara atau Asia? Asia Pasifik lah ya, kalau dibilang. Asia Pasifik, wah Asia lebih Pasifik. gede lagi, Ya. keren, keren. Congratulations Pak. Thank you, Semoga Pak. Ini, semoga Bapak tetap menjadi pahlawan devisa gitu ya, bawa amin, duit amin. banyak ke sini gitu ya. Ya ini kan berkat Bapak juga, saya kan belajarnya dari Bapak gitu kan, bahwa mentor Ah, mentor saya ini kan. saling memberkati hidup ini kan saling Amin. memberkati, Betul, Pak. saling memberi arti gitu ya. Iya, iya, Apalah artinya kalau kita hidup tidak bisa saling memberkati. Pak, betul, betul. ini Ya, siap. eh, banyak hal yang menarik pada waktu dengan COVID-19 ini. Ya, Pandemik ini belum pernah terjadi sebelumnya dan mendadak yang salah satu kena adalah tourism. Tourism unsurnya yang kena adalah airline. Airline mendadak tadi pagi saya dengar cerita CNA, Channel News Asia, karena saya kalau dengerin TV Jakarta itu, TV nasional itu kebanyakan adalah soal yang terpapar, yang meninggal. Aduh, stres gitu ya. ya, Saya ya. kan perlu lihat dunia itu bagaimana gitu ya. Nah, yang menarik adalah bahwa airline di Amerika on the average rata-rata isinya 17 penumpang per pesawat. Ya, Satu, betul. nggak boleh berhenti, maksudnya ya dikurangi boleh, tapi tidak boleh sama sekali stop gitu ya. Suspend. Ya. Kedua adalah mereka dijanjikan ada bantuan. Tapi mereka bilang ini kalau tetap terbang dengan 17 orang satu pesawat, ya mati juga katanya. Bantuannya aja nggak cukup gitu ya. Nggak cukup, bantuannya Ya, nggak cukup gitu ya. Nah, kita tahu juga kalau kita bicara based on Singapore, berarti kita Jetstar stop, Scoot stop, Singapore Airlines masih ada. Kalau nggak salah satu apa dua flight ke di Jakarta Ya, oke. masih ada, Garuda masih terbang. 3 hari yang lalu saya surprise ada temen anak saya pulang dari Kanada, transit di Haneda, ambil Garuda ke Jakarta, sampai di Jakarta, saya kaget. Dia kasih foto, dia bilang, ini apa physical distancing? Padat katanya orangnya empet-empetan Oh, begitu. Waduh, oke. dia bilang dia sampai takut dia bilang. Dan ini Ya, semua kan orang-orang yang pulang. Orang-orang yang pulang, kru kapal pesiar, hmm, lalu apa ya? Mungkin setiap orang yang pulang itu kan yang ke Indonesia sekarang yang bisa adalah warga negara Indonesia
di luar warga negara Indonesia nggak bisa. Nah, sebagai pembuka nih, Pak Helmi, cerita sedikit bagaimana menurut Pak Helmi airline Industri sekarang ini. dulu dah. Sekarang Oke, dulu. siap. Menarik, Pak, menarik. Jadi, mungkin saya buka dengan salah satu quote dari Sir Richard Branson, Pak, pendiri Virgin Atlantic, di mana dia adalah pebisnis dan memulai bisnisnya waktu umur 20 tahunan sudah mulai bisnis gitu kan. Di tahun 84 dia mendirikan Virgin Atlantic dan dia bilang begini, Pak, eh, kalau mau jadi milioner, ya, itu harus jadi bilioner dulu dan buka airlines baru. So if you want to be a millionaire, you have to have a billion US dollar and open a new airlines. Artinya apa? Artinya adalah airlines ini suatu industri yang boleh dibilang apa ya, sangat-sangat risky, tapi dynamic, vulnerable, artinya dia sangat tergantung daripada situasi. Jadi kalau kita bisa lihat adalah begitu minyak naik, harga minyak naik, airlines rugi. Begitu ada SARS, ada pandemik ini, airlines juga rugi. Ada gunung meletus di Bali misalkan, airlines nggak bisa terbang, terganggu jadwalnya, semua disrupsi, ya kan? Nah, ini faktor-faktor yang buat industri airlines ini sangat apa ya dibilang sangat riskan lah industri ini. Ya, tapi menarik. Tadi Bapak bilang bahwa tourism industry ini salah satu yang paling kena gitu ya Pak ya. Nah, kalau saya lihat dari secara global, tourism industry contribute 10% daripada GDP dunia, Pak. Bayangkan pekerjaan yang bisa ditampung oleh industri travel ini, tourism industry ini, itu bisa menggerakkan roda dunia, roda ekonomi dunia, 10% dari GDP total. Nah, untuk airline sendiri, itu dia bergerak di 3,7%. Kalau kembali saya ke cerita Richard Branson tadi, quote Richard Branson tadi, bisnis airlines itu adalah bisnis yang sangat sulit sekali untung. Tapi di luar airlines yang mensupport airlines untuk beroperasi, itu untungnya bisa besar, Pak. Jadi core bisnisnya itu, kalau boleh dibilang marginnya kalau dia bisa untung gitu ya, marginnya berkisar 1-3%, sangat sedikit sekali yang bisa 5% margin, Pak, net margin. Yeah. Tapi kalau di luar airlines itu bisa sampai 30-40%, Pak. jadi aneh ini bisnis airline sebenarnya gitu ya. Tapi sekarang kembali lagi ke GDP tadi, kalau nggak airlines nggak ada, roda ekonomi nggak bergerak, agak lambat, Pak, gitu kan. Jadi nggak bersyukur. Makanya pemerintah kenapa salah satu contoh pemerintah Singapura taruh uang 15 billion Singapura dolar untuk SQ. Kenapa? Dia untuk mensupport ekonominya sendiri gitu, Pak. US mau bantu Lufthansa, pemerintah Jerman mau bantu Lufthansa, meskipun Lufthansa menolak katanya ya. Nah, itu mereka they cannot afford untuk airlines untuk fail. Gitu ya. Karena mendukung perekonomian. Nah, cerita sedikit mengenai prediksi IATA, Pak. IATA kan asosiasi air transport ya, Pak ya, di dunia. Di 2019, IATA itu memprediksi airlines, Pak. Itu di 2 tahun untuk tahun 2020. Jadi ini prediksi diambil di Desember 2019. IATA memprediksi tahun 2020 adalah tahun ke-11 secara berturut-turut airlines akan untung. Ya, secara global tentunya. Enggak ya, ini tahun ke-11 dan keuntungannya kalau saya boleh nyontek sedikit, net profitnya itu diperkirakan 29,3 billion US dollar, which is naik
13% dari tahun 2019. Itu prediksi IATA di Desember 2019. Prediksi ini sangat make sense karena badan peneliti research dunia itu memprediksi harga minyak dunia akan turun. Kemudian GDP growth akan naik globally sebesar 2,7%. Dan tax demand secara RPK, revenue per kilometer. Jadi kalau di airline ada RPK, ada ASK, gitu segala macam ya. Jadi RPK ini dia demand yang diukur proporsional berdasarkan jarak. Nah, demand yang diperkirakan naik sebesar 4,1% di tahun 2020. Itu prediksi IATA di tahun 2019 akhir untuk tahun 2020. Memasuki tahun 2020, Januari, Februari, IATA merevisi dari untung 29,3 billion menjadi rugi 29 billion. Dan terakhir di Maret 2020 nih Pak, kerugian airlines diperkirakan secara global, secara total, itu 63 sampai 113 billion US dollar. Bangkrut, Pak. Well, kita menarik yang bawa bilang bangkrut, ya kita bisa lihat ya, Virgin Australia udah mulai dijual gitu kan ya Pak ya. Kemudian South African Airways juga istilahnya mereka akan ada airlines baru gitu kan. Kemudian BA plan untuk layoff karyawannya sebesar 12.000, itu 30% dari workforce-nya dia gitu ya. Kemudian Bapak bilang tadi sendiri Jetstar Air Asia di Singapura, mereka merumahkan karyawannya, tapi sekarang sih udah mulai terbang lagi Pak, saya dengar Pak. Jadi nanti mungkin saya akan cerita mengenai positif side-nya. Sekarang data fact-nya yang ada sekarang gitu ya. Nah, berdasarkan cerita-cerita ini dan prediksi IATA ini, memang industri airlines ini sangat terkena, Pak. Kenapa? Karena kalau perusahaan, mungkin beban terbesar adalah gaji karyawan, ya kan? Selain sewa kantor, gedung, segala macam. Tapi airlines, selain yang dimiliki oleh perusahaan lain ini, karyawan, gedung, segala macam aset yang fix, dia juga punya aset pesawat, Pak. Nah, syukur-syukur airlines yang kalau punya pesawat itu, yang dimiliki, yang dibeli. Tapi kebanyakan airlines nggak akan punya 100%. Paling sedikit sekali yang dipunyai. Sisanya apa? Sisanya leasing, Pak. Artinya, pesawat itu harus grounded, harus nggak beroperasi, tapi dia harus terus bayarin, Pak, leasing biayanya. Ini yang sangat berat buat airlines. Itu. Nah, anyway, kembali ke prediksi IATA di April ini, dia untuk Asia Pasifik lah ya kita ngomongnya ya. Kalau dunia kan tadi sudah ini. Demand secara RPK akan turun 60%, Pak. Kemudian ini 60% ini tertinggi daripada region lain, Pak, di dunia. Ya. Ini Asia Pasifik ini sangat kena ya. Kemudian kapasitas akan turun 44,4% menurut IATA ini sampai saat ini ya. Mungkin dia akan revisi lagi nanti, tapi sampai saat ini secara kita tahu load factor akan turun dari 82%, 81,7% di tahun 2019 akan turun ke 60,6%, Pak. Jadi turunnya 20%. Ya, jadi yang Bapak bilang hanya 17 orang tadi isinya, itu menurut saya akan seperti itu di 2-3 bulan ke depan at least. Karena kan pemerintah lockdown di sana-sini gitu kan, nggak boleh travel, orang nggak boleh masuk, seperti yang fakta-fakta yang tadi Bapak bilang itulah. Nah, saya beralih ke positif saja atau Bapak silakan mau berkomentar dulu. Ada hal yang menarik ini ngomongin yang IATA. IATA mengeluarkan satu mungkin komentar di mana wartawan tanya, bagaimana dengan low cost carrier? IATA mengatakan, maybe this is the end of the low cost carrier. Harga low cost carrier udah nggak bisa lagi, mau gimana harga mau murah gitu ya. Lalu saya tanya ke Pak Ajis ya,
Pak Haji sekarang jadi posisinya adalah dari Jetstar menjadi sekarang GM Scoot Ya. Indonesia. Ya. Beliau mengatakan, yes, the fact is the expenses, operation cost naik. Tetapi kalau harga dijual tinggi, lalu nggak ada yang beli, otomatis harga juga turun lagi katanya. Nah ini nggak tahu nih, demand and supply-nya akan ketemu di sisi mana. Tetapi new normal, atau sekarang malahan kita sebut, banyak yang mulai menyebut bukan new normal lagi, new normal is now. Nanti adalah next normal. Next normal tidak ada di pesawat misalnya hot food lagi, Pak. Tidak ada hot food lagi. Gara-garanya kenapa? Karena harus ada yang nge-serve gitu ya. Nge-serve itu pegang-pegangnya banyak katanya. Jadi semua adalah udah ready to eat semua katanya. Waduh. Terus 3 tempat duduk. Mau di tengah yang dikosongin apa yang 2 yang dikosongin? Supaya physical distancing gitu kan. Tapi kembali lagi WHO mengatakan di pesawat kalau ada yang kena, row 4 yang kena, 3 row ke depan dan 3 row ke belakang harus dicek karena itu distance yang membuat mereka bisa tertular semua. Nah ini sesuatu yang kalau saya melihat jadi seru. What is the new normal? What is the next normal? Tapi sebelum itu yang menarik lagi adalah liburan di China baru selesai. Ada liburan di China ada 3. Spring Festival, disebut juga Chinese New Year atau Imlek di Indonesia, itu tidak ada. Lalu kedua adalah kemarin 1st of May, Labor Day. Yang ketiga adalah nanti Independence, tanggal 1 Oktober. Nah, tanggal 1 Mei sampai tanggal 4 Mei, mereka liburan. Untuk pertama kali antar provinsi boleh jalan-jalan. Saya nggak begitu jelas datanya, tapi tertulisnya 340 juta tiket sold. Saya tidak jelas 340 juta itu tiket pesawat atau termasuk tiket segala macam, tiket kereta api, tiket bus, segala macam. Karena 340 juta seems too big. Karena turis dari China aja ke luar negeri itu, outbound turis dari China itu 1 tahun sekitar 110 juta. Ini cuma 4 hari, 340 juta gitu ya. Asumsilah pakai tiket kereta api, pakai tiket bus, pakai tiket segala macam gitu. Tapi ini amazing. Jadi ibaratnya kayak bendungan, ditahan kayak kamu nih. Udah gatel kan? Kepala belum digunting, nggak biasa jalan-jalan, sekarang nggak jalan-jalan, saya biasa ke sana ke sini, ini nggak bisa. Makanya sekarang saya kerjaannya adalah live IG begini gitu ya, tahu-tahu tidur gitu ya. Saya rata-rata saya sehari 6 sampai 8 kali, Pak. Minggu kemarin ada 1 hari 10 termasuk Zoom. Itu yang saya surprise, Pak. Saya kalau lihat jadwal Bapak, wah udah, ini sibuknya luar biasa meskipun COVID ya. Tambah sibuk, Pak, tambah sibuk, tapi menyenangkan. Oke, Pak, kembali tadi. Apa komentar Bapak tentang new normal? Apa ada peraturan baru dari IATA atau airline yang akan diterapkan sekarang? Jadi kalau saya untuk mengkomentari Bapak punya fact ya Pak di China 374, saya mungkin bisa mendukung itu Pak. Karena apa? Sekali lagi kaki udah gatel Pak. Kalau di sini kita masih boleh keluar untuk ke grocery sekali. Di China kan totally lockdown Pak ya. Jadi wah, waktu dulu saya di rumah seharian aja Pak, itu udah nggak tahan, ya kan? Paling tidak mesti keluar. Nah sekarang kita benar-benar diharuskan untuk di rumah Pak. Di Singapura peraturannya adalah main-main di luar kondo sendiri, meskipun lingkungan apartemen ya Pak ya, itu nggak boleh Pak. Jadi harus benar-benar stay di rumah. Memang kita diperbolehkan hanya untuk essential needs ya Pak ya, kalau ke groceries, beli makanan. Tapi setelah itu harus pulang, ya kan? Nah, saya rasa
nanti ke depan itu akan seperti itu, Pak. Jadi orang begitu pemerintah akan melonggarkan quote unquote peraturan lockdown ini travel ini akan apa ya istilahnya paling tidak dalam jangka waktu dekat itu akan melejit, Pak. Tapi ada tapinya nih, Pak. Yang akan melejit adalah domestic travel, Pak. Ya, ya. Karena kalau international travel udah nggak make sense, karena pasti akan pemerintah masih ada 14 hari karantina segala macam. Keluar 14 hari karantina, masuk 14 hari udah 1 bulan, Pak. Jadi kan nggak mungkin gitu kan. Nah, domestic travel ini yang akan menjadi pattern baru, ya kan? Paling tidak ke 6 bulan ke depan sejak dilonggarkan gitu ya. Memang 1-2 bulan ke depan orang masih wait and see. Tapi kan orang Indonesia kan cepat lupa, Pak, ya kan? Dia ingatannya kan pendek gitu kan mereka kan. Jadi mungkin buat Indonesia akan lebih cepat pulihnya untuk domestic travel ini, ya kan? Nah, kita lihat waktu kalau dari kurva-kurva yang ada di beberapa negara, baik Eropa maupun Asia, kita lihat Vietnam udah buka sekolah, udah buka, dia udah buka ini karena mereka berhasil lah. Taiwan, Hong Kong, nggak ada new case lagi, ya kan? Nah, South Korea even. Negara-negara yang ada domestiknya, domestic travelnya, itu sangat diuntungkan. Airlines yang berada atau base di negara itu sangat diuntungkan karena akan bisa beroperasi kembali. Meskipun untuk international travel, itu mungkin akan bergantung kepada G2G policy. Artinya pembicaraan negara A dengan negara B, boleh deh gitu ya. Tapi saya yakin itu bukan negara yang jauh-jauh, Pak, ya kan? Karena mereka harus memitigasi resikonya, ya kan? Nah, satu tadi domestic travel, kedua short haul travel akan bergantung pada policy daripada government to government. Yang menarik adalah minggu lalu 28 April salah satu perusahaan flight data, ya. Jadi kalau airlines mau beroperasi dia kan harus filing schedule-nya, Pak, ya kan? Nah, salah satu perusahaan flight data, nggak usah saya sebut company-nya mungkin ya, mereka melihat progres yang sangat mengejutkan. Karena di 8 minggu terakhir, kita hanya melihat penurunan, Pak ya. Kurvanya adalah hanya turun. Tapi di 28 April kemarin, airlines yang filing schedule itu naik 4%, Pak. Wah. Dari negara mana, Pak? Ini seluruh global, Pak, global. Saya belum ada datanya spesifik dari negara mana, tapi secara spesifik global itu 4%. Mungkin itu China, mungkin karena yang menarik lagi China Eastern sekarang adalah menjadi carrier terbesar dari segi kapasitas ketimbang Southwest. Kalau dulu Southwest mungkin top 1 gitu ya, sekarang China Eastern, Pak. Karena Southwest-nya turun gitu kan, dan China sudah kembali gitu kan. Nah, ini kenaikan yang pertama kali dari 8 minggu terakhir. Nah, apakah kita sudah mencapai rock bottom-nya, jadi tinggal sekarang naiknya? Mudah-mudahan, Pak. Tapi dari segi schedule filing, dari data yang ada, begitulah trennya, ya kan? Nah, mudah-mudahan ke depan airlines makin menambah schedule-nya. Kalau tadi Bapak bilang SQ, mereka di Maret sama April, Pak, hanya operasi 4% daripada total kapasitasnya. Ya. Tapi saya lihat SQ di Mei dan Juni, sekali lagi kalau Mei tergantung daripada pemerintah, karena pemerintah sini kan mereka memperpanjang lockdown sampai 1 Juni, tapi akan melonggarkan secara bertahap policy lockdown ini, gitu kan. Tapi saya lihat schedule di Mei, SQ masih compare ke last year, turunnya hanya 40%, 30%-an. Sampai saat ini ya, Pak ya. Jadi, boleh dibilang kalau saya lihat
dari 4% di Maret April, di Mei mereka kembali beroperasi 60% pada kapasitas. Memang kalau Bapak bilang mungkin itu mungkin kargo, mungkin bisa jadi Pak. Jadi kalau data saya hanya dari schedule filing airlines tersebut gitu ya. Nah, kita berharap bahwa ke depannya kurvanya udah akan naik. Jadi udah bukan menurun terus, tapi sudah menyentuh dasar, tinggal naiknya, Pak. Itu Amin. kalau dari, amin. Dari segi positif side-nya, dari segi yang kita lihat. Nah, kalau kita lihat dari kurva-kurva, sorry, saya belum bisa menjawab langsung pertanyaan Bapak new normalnya, tapi saya cerita mengenai positif side-nya dulu nih daripada airline. Kita lihat kan negara-negara new case-nya kan sudah turun, Pak ya. Jadi kenapa saya bercerita schedule filing daripada airlines sudah mulai naik, karena new case daripada COVID ini di beberapa negara sudah turun, Pak. Ya kan? Bahkan yang tadi saya sebut beberapa negara sudah nggak punya new case. Singapura juga sudah, meskipun dia masih 600-an, 500-an, tapi kebanyakan itu foreign worker yang diisolasi di dormitory. Tapi yang di community itu udah single digit gitu loh. Nah, jadi kita Perancis juga yang tadinya ribuan, sekarang 500-an ke 700-an per harinya. Dan recovery rate-nya pun 70%, ya kan? Begitu juga Italia, Spanyol, Jerman, beberapa negara EU itu sudah mau melonggarkan, ya kan? Meskipun UK masih cautious karena mereka takut ada second wave. Nah, kembali ke pertanyaan Bapak, apa sih new normalnya? Satu tadi domestic travel, kemudian kedua group travel. Group travel ini mungkin akan berkurang, tapi dia tak akan terpecah karena family akan menjadi grup-grup family, Pak. Jadi kalau di airlines itu ada GV4, GV5 gitu kan. Nah, ini akan jadi new trend, Pak. Grup-grup kecil akan traveling bersama-sama. Bukan lagi yang 30 orang, 40 orang karena kan social distancing tadi, Pak. Jadi mereka harus menjaga dan mereka harus itu, tapi mungkin ini akan terjadi di 3 bulan, 4 bulan ke depan setelah pemerintah buka lockdown-nya gitu loh. Ya. Jadi satu domestik, kedua family travel gitu kan. Ketiga, kalau saya nonton juga nih Pak, wawancara Bapak ke beberapa orang-orang gitu ya. Nah, saya agak kurang setuju dengan pernyataan Pak Edu dari Opsigo itu tentang business travel yang akan meningkat. Tapi mungkin Pak Edu dari segi Indonesia, tapi kalau saya melihat dari segi global gitu ya Pak ya. Sekali lagi mungkin Indonesia adalah tadi ingatannya sangat pendek gitu ya. Dan mungkin industri bisnis travel yang akan kembali rebound itu tambang, which is valid sekali Pak. Tapi bisnis travel secara keseluruhan kalau saya lihat nih Pak, kita sudah biasa dengan Zoom meeting, Pak. Kita sudah biasa dengan webinar-webinar. Kita sudah biasa dengan online meeting. Singapura mulai work from home-nya dari Februari awal, Pak. Jadi kita sudah, ini bulan ke-3, ke-4 nih, Pak ya. Di mana kita sudah nggak ada visit face-to-face lagi nih, Pak. Face-to-face paling maksimal itu dari video, gitu kan. Seperti yang kita lakukan sekarang. Jadi company ini kan, dan company kedua, mereka nggak ada revenue selama ini, mereka harus save cost kan Pak ya. Dan mereka berpikir, oh ternyata mungkin ini bisa dilakukan. Mungkin ini tidak se-efektif face-to-face meeting tentunya, tapi bisa dengan pemaksaan quote-unquote ini di masa pandemik ini. Jadi yang akan kembali untuk bisnis travel ini hanya untuk yang benar-benar esensial. Tapi saya bicara ini 6 bulan setelah lockdown dibuka, ya kan?
Setelah itu mungkin saya rasa akan pelan-pelan, ya. Kalau dari prediksi yang kita lihat, mulai Juli angka akan naik, terus naik dari Oktober, dan kalau dari region Asia ini, di April 2021 itu sudah akan mendekati volume daripada 2019. Di April 2021. Tapi itu pun tidak akan sama dengan 2019, Pak. Masih ada sekitar 4% penurunan dari volume dan dari bulan yang sama. Ya, dari month to month gitu ya, perbandingannya. Nah, kemudian menarik tadi yang Bapak bilang mengenai social distancing. Middle seat akan dikosongkan. Ayata sudah menolak mengeluarkan pernyataan bahwa kalau itu sampai diterapkan, harga tiket akan naik 54%, Pak. Hanya middle seat yang dikosongkan. Saya rasa make sense karena kalau 33, kalau kapasitas 33, konfigurasinya 33, berarti kan hanya dua yang bisa diisi ya, Pak. Kalau misalkan 242, berarti kan 1, 1, 1, 1 gitu ya. Jadi kapasitas banyak, tapi tidak bisa diisi, penumpangnya akan harus mengcover total cost daripada satu pesawat ini kan. Itu akan sangat tough buat airlines. Ya, meskipun yang menarik lagi adalah di waktu dekat setelah lockdown ini, lucrative offer atau offer yang menarik akan di-launch sama airlines, Pak, untuk trigger demand, ya kan? Kita sudah lihat bahwa hotel-hotel sekarang nih, Pak, tawarin gift voucher, ya kan, dengan harga yang sangat-sangat murah gitu loh. Airlines juga berusaha untuk mengeluarkan harga dengan dia bilang unlimited flexibility, ya kan? Kalau di Malaysia Airlines itu ada namanya unlimited. Booking sekarang bisa travel kapan aja, bisa berubah kapan aja. Ini hanya untuk memancing demand, gitu kan? Selain daripada mungkin cash flow-nya juga dibentuk daripada di situ ya, Pak ya. Nah, jadi dalam jangka waktu dekat ini akan menguntungkan traveler terutama karena penawaran menarik untuk booking in advance. Ya. Selain daripada mudah-mudahan middle seat ini tidak diterapkan, Pak. Karena kalau middle seat diterapkan, harga akan naik terutama. Ya. Nah, orang-orang yang kelas atas, Pak. Ini poin lain ya. Orang-orang kelas atas, mereka sebisa mungkin akan memilih business class, Pak. Karena business class kan crowd-nya kurang, ya kan? Atau at least premium economy. Gitu ya. Jadi sisi atau poin lain ini adalah premium travel ini akan mungkin menjadi sedikit favorit buat orang-orang yang mampu. Mereka tidak akan lagi travel di ekonomi, tapi lebih memilih ke premium class. Kemudian yang tadi Bapak bilang ancillary, karena ancillary ini kan penting buat airlines, terutama low cost. Tapi sekarang full service pun sudah bergerak ke ancillary ya Pak ya. Jadi karena ancillary ini kan kalau kita lihat datanya adalah menopang 2-20%, 30% daripada revenue airlines, total revenue airlines. Nah, ancillary yang tadi Bapak bilang mungkin makanan, hot meal segala macam, saya rasa mungkin tergantung daripada mereka punya policy, mereka punya SOP, tapi akan tetap ada, tapi item-itemnya akan berubah, Pak. Dari yang jual makanan, jual souvenir, sekarang jual mungkin personal protective equipment. Face mask, hand sanitizer, mungkin ya Pak ya. Karena ini kan hygiene sama sanitation ini kan yang prioritas, at least untuk jangka waktu dekat gitu kan. Jadi airlines pun harus bisa melihat dari mana permintaan-permintaan yang akan menjadi baru, new norm ini tadi. Gitu loh. Ya. Pak Helmi, ya. Ini ada satu menarik, kita lagi ngomongin di dalam pesawat gitu ya. Saya lagi mikir,
nggak usah 3 dikosongin Pak, semua diisi saja. Tapi kan bagaimana nih caranya supaya tidak tertular gitu kan? Masuk ke pesawat, dibersihkan dulu, nanti keluar dibersihkan lagi. Pada waktu duduk pakai mask Pak, pakai oksigen mask Pak. Jadi aman Pak, nggak ada kontak kiri kanan gitu. Kontak kiri kanan pada waktu ini keluar kita dibersihkan lagi gitu. Mungkin nggak Pak? Mungkin sekali, Pak, tapi biaya operasional akan sangat mahal, Pak. Karena harus oksigennya kan ini kan, Pak ya. Yang tadinya hanya untuk emergency, sekarang kan harus ini, dan tabungnya kan kecil, Pak. Berarti kan airline harus install tabung oksigen yang lumayan banyak, Pak. Dan tergantung penerbangannya, kalau jarak jauh ya saya rasa nggak mungkin, nggak visible lah. Mungkin tapi nggak visible gitu. Ya kan? Gitu, Pak. Tapi menarik karena itu tadi apa, sekarang airlines kan mulai menerapkan face mask, harus memakai masker gitu loh waktu terbang. Ya, itu yang akan menjadi new norm paling tidak di sisi airlines. Iya, ada hal yang menarik beberapa hari ini terjadi. Mungkin mereka mempersiapkan mungkin sekitar 2 mingguan, yaitu teman-teman di beberapa travel agent sudah melakukan yang namanya virtual tour. Jadi ke museum pakai Zoom. Jadi dia nge-zoom gitu ya, masuk, dia kasih lihat, oke, Pak Helmi dan teman-teman, ini kita lagi di museum, mau lihat belok kiri apa belok kanan? Kalau belok kiri kemana, belok kanan kemana? Bayarnya murah-murah Pak, 25.000. Minggu kemarin ada yang bikin ke Natuna. Wah, Natuna susah sekali ke sana Pak. Terus minggu ini perginya ke Sumba gitu ya, murah-murah, 25.000 rupiah. Saya lagi pikir, mereka pada tanya, Pak Anton, ayo dong bikin. Saya bilang, pengalaman saya kalau bawa grup tour, orang Indonesia itu cuma mau 2 hal. 1, bukan ngeliat tempatnya aja, tapi pengen selfie. Bagaimana selfie-nya kalau lagi nge-zoom gitu? Nggak bisa Pak, itu 1. Selain touch and feel nggak ada, makanan. Ke Sumba mau nyoba makanannya gitu kan, ke Natuna mau coba makanannya seperti apa, ini nggak ada. Smell-nya aja nggak ada gitu ya. Tapi yang ikut itu bisa ratusan loh Pak. Yang ikut bisa ratusan. Jadi bukan cuma yang ikut cuma 17 gitu ya. Saya bilang mungkin ya. Ini karena pelipur lara. Nggak ada. Nggak ada rotan apa ya istilahnya jadi gitu ya, iya, pokoknya ngelihat aja. Tapi kembali saya nggak tahu, mungkin akan menjadi next juga gitu ya. Oke, Pak Henry mau tambahin apa Pak tadi? Sorry. Ya, kalau yang tadi satu komen Bapak mengenai virtual tour ini tren yang menarik, meskipun saya rasa mungkin tidak dalam jangka waktu panjang gitu ya. Tapi satu penelitian saya baca di salah satu artikel, nature travel ini akan menjadi istilahnya yang tren baru Pak, karena mereka mau kembali ke alam, mereka mau lihat alam yang hijau-hijau, yang air gitu ya. Jadi itu yang akan menjadi prioritas mereka, prioritas para traveler, terutama di dunia ya Pak ya. Saya mungkin setuju dengan Bapak kalau Indonesia itu belanja sama makanan gitu kan, tapi paling tidak level global itu mereka setelah lockdown di rumah, mereka mau melihat yang seperti itu Pak. Iya, Airbnb saya baca. Iya, di Airbnb udah ada Pak. Bayarnya kurang lebih sekitar $11 per orang. Airbnb. Tapi dia bukan jalan. Kalau Airbnb itu sudah di-shoot duluan, bukan live, di-shoot duluan. Lalu, hari ini adalah ke Eiffel. Dia puter, lalu ada narasinya. Ini apa gitu. Dan saya nggak tahu seberapa banyak. Udah banyak teknologi company yang approach saya untuk melakukan seperti itu. Saya bilang boleh dicoba. Tetapi kembali kita berbicara mengenai sesuatu yang orang Indonesia itu
kalau jalan-jalan yang mau ditunjukin apa fotonya kan gitu ya. Ya, betul, betul, Oke betul. Pak, lanjut. Ya, ya. Jadi saya rasa itu yang akan menjadi new norm dari segi airlines. Kemudian saya baca salah satu artikel ada yang menarik Pak, yang struck me gitu ya, artinya mengagetkan saya, di mana bahwa dia berbicara bahwa third party booking atau dia spesifik mengenai online travel agent ini akan menjadi tanda tanya baru nih Pak. Ya, Kalau zaman dulu ini, maksudnya zaman sebelum COVID ini, OTA ini sangat booming, ke depannya ini akan menjadi pertanyaan besar. Kenapa? Karena tergantung daripada how they handle the customer during this COVID-19, mereka akan punya pengalaman yang mungkin menjadi pelajaran. Kenapa? Karena mungkin tergantung sekali lagi saya bilang cara handle mereka. Kalau OTA ini kan dia nggak punya tiketing, hanya sedikit lah yang punya tiketing gitu kan. Resource-nya itu kan sedikit sekali gitu kan. Jadi orang mau telepon karena mereka panik gitu kan, karena mereka nggak schedule-nya di cancel atau mereka mau batal, mereka mau telepon, telepon kemana? Ke customer centernya akan bilang, oh yang akan dilayani adalah yang penerbangannya 3 hari ke depan. Jadi mereka akan merasa bahwa wow, sangat ribet sekali dan mungkin akan kembali ke traditional travel agents. Saya mungkin ini secara global ya. Sekali lagi karena orang Indonesia kalau kita lihat ingatannya sempit, sedangkan ingatannya sangat pendek gitu ya. Tapi secara dunia, secara internasional, online travel agent ini bisnisnya akan tanda tanya nantinya, gitu ya. Nah, uh, itu dari segi online travel agents. Kemudian dari segi asuransi, ini asuransi perjalanan nih Pak, akan menjadi salah satu yang favorit nanti untuk traveler Pak. Karena apa? Karena selama ini mungkin saya juga termasuk saya berpikir bahwa kalau saya beli tiket dengan kredit card, asuransinya udah di cover kok. Buat apa saya beli asuransi lagi gitu kan? Nah ini ternyata di masa ini mereka nggak di cover Pak. Karena begitu WHO menyatakan pandemik, asuransi udah lepas tangan. Gitu loh. Nah, opportunity dari asuransi perusahaan asuransi ini akan menjadi suatu yang tren yang sangat menarik nantinya, gitu kan? Karena mereka akan sangat concern dengan safety mereka, gitu kan? Itu dari asuransi segi ini soal asuransi sedikit nyela. Ini ya, akan menjadi menarik bukan cuma soal kesehatan, tetapi juga adalah kalau change schedule, gitu oh ya. ya, ya Kalau change betul Pak. schedule, kalau cancel, kalau ini, kalau itu segala macam sekarang itu banyak nih asuransinya mulai keluar yang tidak pernah di luar yang namanya asuransi kesehatan atau kecelakaan. Jadi ini akan menarik. Saya setuju. Ya, ya, Yes. ya. Jadi makanya opportunity baru buat perusahaan asuransi untuk membuat produk yang mengcover karena sekali lagi mungkin begitu jadi kalau beli asuransi kan ada klausulnya mereka salah satu klausul itu yang menyatakan bahwa kalau terjadi apa-apa akan diganti tapi ada tapinya kan kalau diumumkan seperti ini itu asuransi akan lepas tangan gitu kan. Nah ini yang terutama dari asuransi yang di provide kartu kredit ya kan. Nah jadi itulah yang akan menjadi opportunity baru gitu ya. Itu dari segi asuransi. Hotel. Uh, ini saya bahas di luar airlines jadinya Pak ya, sorry. Gak apa-apa, gak apa-apa. Efeknya memang ke sana. Iya, karena dari airlines kan industri yang lain akan terimpact kan ya. Kemudian hotel, saya rasa tadi satu domestic travel, kemudian kedua market staycation ini akan menjadi booming at least di 2 bulan 3 bulan ke depan. Karena apa? Karena mereka mereka nggak mau di rumah, tapi mereka takut untuk jalan-jalan, ya sebaiknya mereka stay di hotel.
menikmati fasilitas hotel kan gitu kan Pak ya. Nah ini akan menjadi opportunity yang dinikmati oleh hotel-hotel ke depannya kalau misalkan mereka ini gitu ya. Airport, tingkat inconvenience daripada traveler ini akan meningkat Pak. Kalau dulu masuk airport ini mereka dicek pakai apa? Scanner bagasi, Kan? pakai scan ini. Mungkin nantinya pakai scan, disemprot pakai disinfektan, Pak. Atau paling tidak ada pengecekan lah, Pak, untuk kesehatan segala macam gitu ya. Ya, ini akan menjadi new norm menurut saya, Pak. Kalau saya baca dari artikel-artikel yang ada, data-data yang ada gitu loh. Itu, Pak, yang menurut saya new norm ke Betul, depannya. saya setuju banget dan ini yang akan sebenarnya saya melihat new normal itu sekarang terjadi. Semua berubah, berubah, berubah. Eh, yang paling saya takutkan sebenarnya karena sebagai travel agent revenue itu adalah jualan tiket gitu ya. Kalau orang sudah tidak mau traveling lagi karena merasa tidak perlu traveling, kita sudah bisa lihat-lihat, lalu bisa meeting gitu ya. Waduh, itu Bapak punya data nggak berapa banyak leisure, berapa banyak business travelers? Um, Sampai saat ini saya belum ada datanya, tapi kalau dulu kan corporate travel mendominasi, ya kan, dengan adanya bisnis travel yang sangat sering. Kalau saya bilang setelah lockdown ini leisure travel yang akan duluan melejit karena sekali lagi tadi orang-orang udah kakinya pada gatel Pak di rumah aja kan gitu kan. Paling tidak mereka akan mulai dengan domestik, mereka mulai dengan staycation tadi, mereka akan mulai dengan jarak-jarak dekat yang dirasa aman, ya kan? Nah ini yang tergantung daripada pemerintah juga polisinya bagaimana antar pemerintah. Saya rasa you should worry or not, I don't think so, karena pasti travel ini sesuatu yang dibutuhkan orang. Terutama kalau orang habis lockdown 4 bulan, Pak. Kalau di Indonesia, di Jakarta, PSBB mungkin baru ya, Pak ya. Maret kemarin, Pak ya? Atau April? Maret, iya. Ya, baru 2 bulan, Pak. Kalau di kita di sini udah dari Februari, seperti saya bilang tadi. Waduh, Pak, di rumah aja, Pak. Rasanya udah begah, Pak. Jadi, ya. Ini ada Pak Bedri Alfadani. Menarik sekali, di era new normal, wisata domestik akan menjadi trendsetter. Dan sarana angkutan yang dipilih bus wisata dan airline. Dan akan ada objek baru yang akan dituju karena tempat yang natural, nature. Saya melihat ada sesuatu yang dari banyak pembicaraan dengan banyak tokoh-tokoh travel, pariwisata. Ada hal yang menarik bahwa yang pertama kali jalan setuju, semua berbicara mengenai domestik. Yang kedua adalah rutenya, short trip, itu juga setuju. Yang ketiga adalah kemungkinan yang naik pesawat jauh-jauh di domestik itu tidak terjadi. Jadi misalnya saya menunda perjalanan saya ke Sorong, saya nggak perlu ke Labuan Bajo dulu, saya nggak perlu ke Kupang dulu. Kalau misalnya ke Palembang, oke lah yang deket-deket gitu ya. Ke Jogja masih oke, ke Bali masih oke gitu ya. Tapi yang jauh-jauh kemungkinan tidak. Nah, yang menarik lagi adalah kebiasaan nih berdasarkan research kalau 3 minggu, ada yang bicara kalau 3 minggu melakukan hal terus yang sama, nge-zoom aja dari rumah udah bisa meeting. Ada lagi yang mengatakan bahwa bukan 3 minggu, 3 bulan. Tapi dua-duanya kita udah kena nih. Kita udah kena 3 minggu, kita udah kena 3 bulan gitu ya. Artinya apa? Artinya itu akan menjadi normal. New normal. Buat kita menjadi normal untuk mengadakan meeting seperti ini. Saya tiap hari mengadakan meeting dengan anak-anak kantor, tiap departemen kita bisa ketemu sesuatu yang malahan pada waktu begini tuh dikorek. Kamu kerja apa? Kamu kerja apa gitu ya, yang tadinya nggak dikorek-korek, sibuk semua sekarang dikorek-korek. Kamu kerja apa? Kamu kerja apa? Wah seru. Mereka sampai bilang, waduh, kita menjadi lebih deket nih sama Pak Anton nih gara-gara begini. Biasa Bapak
panggil nama saya aja nggak tahu kan. Sekarang kan ada di Zoom gitu, ini siapa namanya? Siapa ini namanya? Nggak kenal ini gitu ya. Ini Betul, Pak, betul, betul. namanya ini. Oh iya, namanya ini. Wah iya. Tapi menarik. Nah, Jadi, ada hal lagi yang kita perhatikan bahwa dalam perkembangan, saya nggak tahu. Orang sering kali tanya pada saya, airline bakalan bangkrut nggak? Apa pendapat Pak Helmi? Bangkrut tergantung, Pak. Karena sekali lagi airlines diperlukan untuk mendorong roda ekonomi, ya kan? Tergantung daripada pemerintah, tergantung daripada dia punya state own apa enggak, apakah pemerintahnya mau bantu dengan soft loan kalau itu private company. Saya rasa bangkrut akan sangat mungkin, tapi sedikit sekali. Yang akan terjadi adalah consolidation, Pak. Jadi kalau di istilah yang akan saya ungkapkan adalah M&A, Pak, merger and acquisition. Akuisisi sama merger. Yes, setuju, Jadi setuju. Pemainnya akan lebih sedikit, tapi akan lebih besar jadinya. Market akan lebih terkonsentrasi, terfokus. Segmen-segmen akan lebih memilih. Kalau tadi Bapak bilang LCC akan bangkrut apa enggak, saya rasa mereka punya cara untuk survive. Meskipun memang begitu kurvanya naik, begitu pemerintah buka lockdown, full service akan banting harga untuk memancing ini. Jadi ke depan masa pendeknya akan lebih sulit buat LCC, tapi ke depannya, terutama kalau misalkan ada middle seat-nya dikosongkan, itu akan menaikkan harga tiket, jadi LCC juga bisa survive, gitu kan. Saya rasa itu yang akan terjadi, Pak. Merger and acquisition ini yang akan menjadi tren baru, Pak, buat di industri airline secara keseluruhan gitu loh. Ya, setuju. Cuma kalau di Indonesia mah sudah merger dari lama, Pak. Tinggal tapi dua yang grup, menarik, saya bilang. Pak, ada yang menarik adalah kalau kita ngelihat ya hotel-hotel saya nggak tahu. Bapak kan ngitungnya nih pakai Singapura dolar ya, Pak ya, penghasilannya Singapura dolar, spendingnya Singapura dolar gitu. Nah, Pak, boleh beli voucher, Pak, di Bali, Pak. Harganya cuma 3 juta, Pak. Bukan 1 hari loh, Pak. 1 bulan. 1 bulan 3 juta. Waduh. Yeah, saya baca itu, Pak. Saya baca itu. Luar biasa. Tapi itu bintang 3 ya, Pak ya. Oke. Ya, saya bilang oke, masih. Lalu ada lagi teman saya punya. Ini bintangnya kalau di rata-rata adalah bintang 5 plus. Harganya biasa adalah kalau nawarin ke saya, Pak, nawarin ke saya sebagai teman, itu harga itu 4 juta. Harga normal itu adalah harga apa ya namanya, the lowest bukan publish rate, ini the lowest contract rate, itu 6 juta. Saya dikasih 4 juta, tapi saya di-upgrade gitu ya. Sekarang, Pak, 1,6 1 malam, ya 1,6. 3 malam kali 1,6 free 3 malam lagi. Ya ini, Pak, ini yang tadi saya bilang lucrative offer ini seperti ini, Pak. Karena mereka mau men-trigger demand, karena mereka, jadi saat-saat seperti ini adalah saat-saatnya traveler ini booking, Pak. Saat-saatnya dia spending. Karena apa? Ini offer yang tidak akan pernah terjadi lagi di masa tahun yang akan datang gitu loh. Tapi yang menarik adalah saya tanya, berapa banyak yang booking? Dia bilang, yang booking kebanyakan bule katanya. Jadi awal-awal dia buka, tapi dia kurangi lagi, sekarang udah dikurangi, hanya berlaku untuk domestik. Hanya berlaku untuk paspor Indonesia. Nah, Pak Helmi kan masih pakai paspor Indonesia, boleh Pak gitu. Siap. Saya sebenarnya sudah jatuh ke trap salah satu hotel, Pak, sebenarnya. Karena saya lihat, wah, ini menarik sekali nih, Pak. dan sekali lagi tadi istilahnya saya nggak mau jauh-jauh, saya maunya deket gitu kan, dan terutama Indonesia adalah country saya gitu kan, yang saya tahu gitu kan, standarnya bagaimana, kemudian ininya bagaimana, udah familiar gitu loh, itu, Pak. Saya lagi mengusulkan kepada airline, coba bikin apa yang pernah Sriwijaya bikin, pernah dengar ya, Pak ya, kartu terbang. Ya.
Travel Kartu pass. 1 tahun terbang Yes. berkali-kali boleh, bayarnya cuma waktu itu 17 ada berapa ya? 17 juta apa 15 juta gitu ya. 12 juta saya rasa, Pak. 12 juta. 12 juta. Waduh, Pak, itu ramenya gitu ya. Cuma Ini nah, ini mudah-mudahan Chief Information Officer Sriwijaya mendengar nih, Pak. Karena kemarin dia kontak saya, Pak. Wah, ini Bapak online nih. Saya bilang nonton ya gitu. tapi Jadi mereka akan buat lagi. ada hal yang menarik. Saya nanya ke orang Sriwijaya, mungkin nggak sih seperti begini? Oh ya, 12 juta. Nah, Ibu Katarina ini memanfaatkan. Setiap minggu dia traveling kemana-mana. 12 juta kemana-mana. Ya. Dan saya tanya, mungkin nggak Sriwijaya melakukan lagi? Dia bilang mungkin, tetapi bukan sekarang. Tetapi pada saat ini kan kurva nih sekarang kalau di Indonesia masih manteng ke atas. Masih manteng. Jawa Barat, PSBB-nya baru tanggal 6, Pak. Baru tanggal 6 Mei. Tanggal 6 Mei, bayangin. Jadi sekarang lagi gini, nanti kalau udah pop begini, shopping Jor-joran, Pak ya. shopping free, Pak. Tapi saya rasa nggak tahu ya dengan keadaan yang akan datang. Tapi ini adalah saat-saatnya di mana airlines akan butuh cash flow, Pak. Ini adalah saat-saatnya, apalagi terutama airlines Indonesia, mereka harus bayar THR segala macam gitu kan. Mereka pasti akan mengumpulkan cash flow sebanyak-banyaknya dengan cara seperti ini, Pak. Airlines yang saya handle itu sudah mempunyai rencana seperti ini sudah lama. Sayangnya bisnis prosesnya belum mereka tentukan gitu loh. Betul. Melalui Tinggal melalui masa pandemik ini mereka pasti akan langsung berusaha untuk launching produk tersebut, Pak. Jadi saya rasa travel voucher ini yang akan menjadi paling tidak di 4 bulan 5 bulan ke depan itu akan menjadi tren, Pak, buat airlines untuk kumpulin cash flow. Iya. Oke, Pak Helmi, ini Instagram ini di timer cuma bisa 60 menit tapi bisa lagi. Tapi saya jam 10 saya akan berbicara dengan Pak Alex Chandra, owner daripada Bank BPR ya, dari Lestari, salah satu bank dia ranking nomor 2 sekarang. Ini seru, judulnya adalah Berjalan Menembus Badai gitu. Waduh. Jangan pakai yang begini dong. Bali bangkit. Pak, takut Pak. Belum tentu nih kita bangkit nih. Belum bangkit nih. Katanya saya jalan ceritanya menembus badai gitu ya. Jadi ini seru. Teman-teman di Instagram saya, Anton Teddy, nanti jam 10. Pak Helmi, ini ada pertanyaan satu mungkin nih. Oh, Pak Nares, sangat banyak incredible offer. Apa ini saat opportunity travel agent kita block room dan seat untuk jual nanti? Karena all voucher bisa dipakai bebas sampai Desember 2021 ya. Malahan Royal Caribbean saya melihat hari ini di Instagram dia bilang, buy now, you can cruise until December 2022. Wow, nggak hanya 2021, sekarang 2022 kan ya. Wow. Oke, Pak Helmi, terima kasih teman-teman, terima kasih Pak Helmi. Stay healthy, stay at home. Salam buat keluarga. Sama-sama. Sukses, Pak. Pahlawan devisa, pertahankan, kirim duit ke Indonesia. Thank you. Thank you banyak, Pak. Sukses, mari. Ya.